Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Muarsal Raihan, dan teman saya, Alwi Fikrah Ramdhani, Aldiah Salsabila, Selviani Dwi Putri, Abu Bakar Assegaf, dan Muhammad Arifino Akbari. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Pengaruh BI Rate dan Inflasi terhadap Return on Asset Bank Umum Syariah. Berdasarkan judul pengaruh BI rate dari inflasi terhadap return on aset Bank Umum Syariah, didapat X1 yaitu BI rate, X2 inflasi, dan Y ROA Bank Umum Syariah. Adapun sumber yang didapat X1 yaitu dari bps.go.id yang diambil dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Lalu X2 yang diambil dari sumber bi.go.id dari tahun 2020 sampai 2022. Lalu yang terakhir ada Y yang diambil dari sumber ojk.go.id. Yang diambil dari tahun 2020 sampai 2022. Selanjutnya ada nih mencari nilai B0, B1, dan B2. Di sini kami menggunakan dua metode, yaitu metode substitusi dan juga metode inverse matrix, yang dimana nilai B0, B1, dan B2-nya itu tetap sama, tetapi berbeda metode. Didapat B0 itu 2,23583, nilai B1 min 0,2008, dan nilai B2 didapat 0,13399. Selanjutnya, R korelasi untuk menghitung hubungan dari variabel bebas dengan variabel terikat, sehingga memperoleh hasil apakah negatif atau positif. Nah, berkaitan dengan data tersebut, jika R mendekati angka 0, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi tersebut merupakan relasi negatif. Agar lebih memahami interpretasi hubungan antar variabel, didapatkan kriteria hasil yang dapat digunakan. Yang pertama, 0 artinya tidak ada korelasi antara dua variabel. Yang kedua, 0 sampai 0,25 artinya korelasi sangat lemah. Yang ketiga, 0,25 sampai 0,5 artinya korelasi cukup. Yang keempat, 0,5 sampai 0,75 artinya korelasi kuat. Kemudian 0,75 sampai 0,99 artinya korelasi sangat kuat. Selanjutnya, 1 artinya korelasi hubungan sempurna positif, dan terakhir -1 artinya korelasi hubungan sempurna negatif. Nah, dari hasil dari perhitungan korelasi kita sebesar 0,632545. Bisa dilihat di Excel, yang mana berarti variabel bebas dan variabel terikat memiliki hubungan positif kuat. Kemudian, untuk koefisien determinasi R kuadrat menyatakan besarnya persentase pengaruh variabel X terhadap variabel Y sebesar 0,400113. Ini menunjukkan sebesar 40% variabel X1 dan X2 mempengaruhi Y. Ya, untuk selanjutnya yaitu data dari T hitung dan F hitung beserta T tabel dan F tabelnya yang digunakan untuk uji hipotesis pada nantinya. Untuk T hitung 1
yaitu berjumlah min 2,74487 dan T hitung 2-nya sebesar 4,67179. Kemudian F hitungnya berjumlah 11,0052 dan T tabelnya berjumlah 2,03452. Dan selanjutnya F tabelnya berjumlah 3,28492. Yang tadi saya sebutkan adalah menggunakan metode substitusi. Dan begitu pula hasilnya dengan metode inverse matrix. Hasilnya sama. Baik, selanjutnya adalah uji hipotesis. Uji hipotesis ini terdiri dari dua, yakni uji secara parsial dan secara simultan. Seperti yang sebelumnya teman saya sampaikan, adapun komponen dalam uji hipotesis ini yakni T hitung 1, T hitung 2, F hitung, T tabel, dan F tabel. Untuk uji hipotesis secara parsial yang pertama, yakni memasuki kriteria H0 ditolak jika T hitung kurang dari min T tabel. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasannya T hitung min 2,74487 kurang dari min T tabel, yakni min 2,03452. Maka dapat disimpulkan untuk uji hipotesis secara parsial yang pertama, H0 ditolak. X1 secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Y. Berpengaruh positif signifikan diketahui dari jumlah R, yakni seperti yang tadi disampaikan oleh saudara saya, R ini menunjukkan bahwasannya kedua variabel ini berkorelasi positif kuat. Maka dari itu, hasil uji hipotesisnya secara parsial berpengaruh positif signifikan. Nah, dapat kita ketahui X1 ini merupakan BI red dan Y-nya ROA BUS. Dari apa yang saya pahami, seharusnya secara ideal BI red tidak dipengaruhi oleh ROA. Sebaliknya, ROA tidak dipengaruhi oleh BI red. Nah, namun dalam grafik ini menunjukkan hal yang sama bahwasannya BI red bertolak belakang. Tapi dalam uji hipotesis kita, itu BI red secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Y. Nah, tentunya ini belum ideal. Dan dapat dikatakan nasabah daripada Bank Umum Syariah ini masih berperilaku seperti nasabah konvensional. Nah, selanjutnya adalah uji hipotesis secara parsial yang kedua. Nah, yang ini memenuhi kriteria H0 ditolak jika T hitung lebih dari T tabel. Nah, dapat kita ketahui T hitung yang kedua yakni berjumlah 4,67188 lebih dari T tabel, yakni 2,034514. Maka dapat disimpulkan H0 ditolak. X2 secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Y. Seperti yang kita ketahui, X2 ini merupakan inflasi dan Y-nya itu ROA Bank Umum Syariah. Nah, ini dapat kita lihat dari dalam grafik juga, antara inflasi dengan ROA Bank Umum Syariah ini secara positif signifikan berpengaruh, sehingga ketika inflasi naik, maka ROA Bank Umum Syariah juga pun ikut naik. Nah, selanjutnya yakni uji simultan. Untuk yang uji simultan ini memenuhi kriteria H0 ditolak bila F hitung lebih dari F tabel. Dapat kita ketahui F hitungnya berjumlah 11,000518 dan F tabelnya berjumlah 3,284918. Maka dapat disimpulkan H0 ditolak. X1 dan X2 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Y.
Yang selanjutnya, dari hasil Excel yang sudah kami buat, untuk mengetahui apakah hasil tersebut valid atau tidak, kami membandingkannya dengan aplikasi SPSS. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu aplikasi SPSS-nya. Lalu dari data X1, X2, dan Y kita copy sampai bawah. Sampai berjumlah 36 data. Lalu kita paste di kolom SPSS. Selanjutnya kita ubah nama-nama menjadi X1, X2, dan Y. Kemudian langsung kita analisis di kolom analis. Regression linear. Selanjutnya kita masukkan kategori X1 ke dalam independen, X2 independen, dan Y ke dependen. Lalu oke. Setelah muncul hasil seperti ini, kita bandingkan dengan yang ada di Excel. Yang pertama itu ada B0. B0 pada Excel itu hasilnya 2,235. Sedangkan di SPSS sama 2,236 dibulatkan. Lalu B1-nya min 0,200. Kita bandingkan dengan Excel min 2,1 sama. Selanjutnya B2-nya 0,133. Kita bandingkan SPSS-nya 0,134 dibulatkan. Selanjutnya ada R-nya itu 0,632. Kita bandingkan dengan SPSS-nya, R-nya itu 0,633 sama. Lalu selanjutnya ada R-square itu 0,400. Lalu kita lihat pada SPSS-nya 0,400 sama. Selanjutnya ada adjust R-square itu pada Excel berjumlah 0,363, lalu pada SPSS 0,364 sama. Selanjutnya ada T hitung 1 yang berjumlah min 2,744, lalu pada SPSS-nya sama min 2,7445. Kemudian T hitung 2-nya 4,67, pada SPSS 4,67 sama. Lalu F hitungnya 11,000. Di SPSS juga sama 11,005. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil dari Excel yang sudah dibuat ini adalah valid. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fissabil haq wasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.